Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum. Tsumma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah wa akhwat fillah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Alfiyah bin Malik Syarah Ibn Aqil sampai perkataan syarih. Ini tentunya masih bahasan tentang bait wasyibhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ini sebagian baitnya telah kita bahas sebelumnya dan juga sebagian syarahnya. Ini sampai perkataan musannif, perkataan syarih rahimahullah sampai dalam pembahasan ini. Aslinya dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sampai di sini, tapi insyaallah malam ini kita ulang dari awal paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jam'ul mudzakkari salim huwa ma salima fihi bina'ul wahidi. Wa ma salima fihi bina'ul wahidi. Disampaikan beliau dalam paragraf ini tentang definisi jamak mudzakkar salim adalah ma salima fihi bina'ul wahid, yaitu suatu jamak yang pembentukannya ma salima bina'ul wahid, yang saat membentuk jamaknya itu konstruksi dari bentuk tunggalnya tidak ada yang berubah, selamat dari sebuah perubahan. Ini adalah definisi dari kata salim itu sendiri, baik dalam jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim, yaitu satu jamak yang bentuk tunggalnya itu tidak mengalami suatu perubahan, tinggal menambahkan wawu sama nun ataupun ya sama nun di akhirnya. Misalkan kata muslimun. Perhatikan, kita pelan saja insyaallah ya ikhwah. Bismillah. Misalkan kata muslimun. Muslimun satu orang muslim. Saat mau dijamakkan, kata muslimun mau dijamakkan, maka tinggal menambah wawu sama nun di akhirnya. Begitupun untuk kata shaimun. Kata shaimun artinya seorang laki-laki yang berpuasa. Kalau seandainya banyak laki-laki yang berpuasa, maka tinggal menambah wawu sama nun di akhirnya. Wawu sama nun di akhirnya. Jadi bentuk tunggal sama jamaknya, konstruksi kalimatnya tidak ada yang dirubah, kerangka kalimatnya tidak ada yang dirubah. Mim sin lam mim, harokatnya dhammah, kemudian mus sukun, kemudian lam dikasrohkan. Artinya tidak ada yang dirubah, hanya tinggal menambah wawu sama nun ataupun ya sama nun di akhirnya. Inilah yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan. Perhatikan. Wa wujida fihi syurutul lati sabaqa dzikruha. Dan di dalamnya, di dalam jamak ini ya ikhwah, ditemukan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Telah disebutkan sebelumnya tentang syarat jamak mudzakkar salim itu hanya ada dua secara globalnya, yaitu harus berbentuk alam ataupun berbentuk sifat, jamid ataupun berbentuk sifat. Kemarin sudah dibahas untuk isim-isim jamid yang telah memenuhi syarat dan juga untuk sifat yang telah memenuhi syarat. Fama la wahida lahu min lafzihi. Perhatikan, jamak yang tidak ada la wahida lahu min lafzihi, jamak yang tidak ada bentuk tunggal yang diambil dari lafadznya, maka bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Kalau antum perhatikan ya ikhwah, tadi itu yang jamak mudzakkar salim, bahwa pembentukan jamak mudzakkar salim itu jamaknya adalah diambil dari bentuk ataupun dari lafadz mufradnya. Kalau antum perhatikan di papan tulis, perhatikan, ini kan jamak mudzakkar salim, kata muslimuna.
Kata muslimuna ini pembentukannya adalah diambil dari lafadz mufradnya. Diambil dari lafadz mufradnya ataupun bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya adalah muslimun. Bentuk tunggalnya adalah muslim. Di sini muslim sama muslimuna lafadznya itu sama. Artinya bahwa jamak mudzakkar salim pembentukannya itu diambil dari lafadz mufradnya. Sedangkan untuk jamak la wahida lahu min lafzihi. Kalau seandainya ada suatu jamak yang bentuk mufradnya itu tidak ada yang diambil dari lafadz-lafadznya, maka tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Tapi nanti itu disebut sebagai jamak disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Maka disebut sebagai mulhaq ataupun yang disamakan hukumnya dengan hukum jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan dulu insyaallah. Aulahu wahidun, atau dia itu punya bentuk tunggal, ghairu mustakmili syurut, tetapi syarat-syarat yang lainnya tidak terpenuhi. Ini pun tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Falaysa bijam'in mudzakkarin salim, maka tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Maka tadi itu, yaitu kalau ada suatu jamak tetapi jamaknya itu pembentukannya tidak diambil dari lafadz mufradnya, maka tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Kemudian begitupun untuk lafadz-lafadz yang dia memiliki jamak, memiliki bentuk mufradnya, cuman tidak memenuhi syarat yang lainnya, juga tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Bal huwa mulhaqun bihi, tetapi di sini disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Fa ishruna wa babuhu. Jadi untuk lafaz ishruna dan juga bab-babnya berarti bilangan dari 20 sampai 30. Berarti ishrun, salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, kemudian tis'un. Bilangan 20 sampai bilangan 90 ataupun ishrin sampai bilangan tis'in. Perhatikan, mulhaqqun bi jam'il mudzakkar salim. Maka untuk bilangan 20 sampai bilangan 90, maksudnya bilangan puluhannya ya ikhwah, ishrun, salasun dan juga seterusnya tadi yang bilangan puluhan-puluhannya, maka ini tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Nanti alasan disebutkan insyaallah, tapi ini disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Li'annahu la wahida lahu min lafzihi. Kenapa kok tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim? Padahal secara keseng luarnya sebagaimana kata muslimuna. Ishruna keseng luarnya sebagaimana kata muslimuna yang ada penambahan wawu sama nun di akhirnya. Kalau ishrina maka menyerupai lafaz muslimina, ada ya sama nun di akhirnya. Secara keseng luarnya memang dia sesuai ataupun sama dengan jamak mudzakkar salim. Cuma di sini kata beliau la wahida lahu min lafzihi. Cuma lafaz ishruna ini dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Jadi kalau muslimuna kan mufradnya muslim. Kalau ishruna mufradnya bukanlah kata ishrun. Perhatikan. Kalau ini jelas nih. Kata muslimuna mufradnya adalah muslim. Pembentukan jamaknya diambilkan dari lafadz mufradnya. Lain dengan kata ishruna. Perhatikan. Kata ishruna 20. Perhatikan ishruna 20. Kalau seandainya kita mau mengetahui bentuk tunggalnya, kalau seandainya jamak mudzakkar salim, maka tinggal menghilangkan wawu sama nun sebagaimana kata muslimuna. Untuk mengetahui mufrad jamak mudzakkar salim bagaimana? Antum hilangkan wawu sama nun-nunnya, maka itulah bentuk tunggalnya.
Tetapi proses ini tidak bisa dijalankan dalam mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, yaitu khususnya untuk lafaz isyruna dalam contoh ini. Isyruna wawu sama nun tidak bisa dihilangkan sebagaimana kata muslimuna menjadi muslim. Di sini wawu sama nun dihilangkan menjadi isyrun. Apakah kata isyrun di sini dia merupakan bentuk mufrad dari kata isyruna? Maka tidak ada seorang Arab pun yang mengatakan bahwa kata isyrun itu adalah bentuk mufrad ataupun tunggal dari kata isyruna. Jadi inilah ya ikhwah. Jadi ini disebut nanti untuk kata salasun isyrun disebut sebagai isim jamak. Disebut sebagai isim jamak la wahida lahu min lafzihi. Yang dia tidak memiliki bentuk tunggal dari lafadznya. Walaupun toh dia menunjukkan arti lebih dari 3 termasuk jamak. Cuma di sini bukan jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya ya ikhwah. Wa kadzalika ahluna. Begitupun untuk kata ahluna. Kita geser ke atas sebentar. Sebentar. Wa kadzalika ahluna. Ini adalah mulhaq yang kedua yang disebutkan di sini ya ikhwah, yaitu kata ahluna. Ini pun dia bukanlah jamak mudzakkar salim, tapi dia adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kalau ditanya, apakah kata ahluna ini dia jamak? Naam. Jamak atau enggak nih kira-kira? Dia bukanlah suatu jamak, tapi dia adalah mulhaq bijam. Apakah dia jam mudzakkar salim? Bukan, tapi dia adalah mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Kalau seandainya ditanya, apakah kata ahluna ini dia memiliki mufrad bentuk tunggal? Naam. Kata ahluna dia memiliki bentuk tunggal, yaitu ahlun. Ahlun adalah satu ahli, satu keluarga ataupun satu kabilah mungkin bisa juga. Ahlun. Jamaknya adalah ahluna. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah kata ahluna ini dia merupakan suatu alam? Kata ahlun ini, kita ulangi ya, Pak. Apakah kata ahluna itu dia memiliki bentuk tunggal? Naam. Bentuk tunggalnya adalah kata ahlun. Apakah dia merupakan suatu alam? Apakah kalau misalnya ada satu keluarga ini, satu keluarga. Apakah satu keluarga ini adalah nama laki-laki? Bukan, karena kata ahlun bukan sebuah alam. Apakah dia juga merupakan suatu sifat? Bukan suatu sifat. Artinya kalau kata ahlun yang telah dijamakkan ke dalam kata ahluna bukan suatu alam, bukan suatu sifat. Artinya kata ahlun tidak sebagaimana kata amirin dan juga kata muznib yang telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau tidak memenuhi syarat, walaupun toh dia punya bentuk mufrad, tetapi syarat-syarat yang lainnya tidak terpenuhi, maka kata ahluna tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Tapi berhubung casing luarnya itu dia menyerupai jamak mudzakkar salim, sehingga dari segi hukumnya disamakan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Maka kata ahluna disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Selanjutnya, perhatikan ya ikhwah. Li'anna mufradahu wa huwa ahlun. Karena ini kata ahluna tadi ini bentuk tunggalnya itu adalah kata ahlun. Laisa fi syurutul madhkurah. Di dalamnya tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi untuk bentukan jamak mudzakkar salim. Li'annahu ismu jinsin jamidin karajulin. Karena kata ahlun ini merupakan suatu isim jenis, Isim jenis yang jamid. Artinya jamid tidak merupakan hasil dari suatu tasrifan. Sebagaimana kata rajulun. Wa kadzalika ulu. Ini adalah untuk yang ketiga.
Ini adalah untuk mulhaq yang ketiga dalam bait ulu wa alamuna illiyuna. Perhatikan, ulu ini pun dia bukan suatu jamak mudzakkar salim. Walaupun toh ini ada sedikit keserupaannya. Dari segi mana? Dari segi ada huruf wawu di situ. Dari segi ada huruf wawu di situ. Di sini kata beliau li'annahu la wahida lahu min lafzihi. Kenapa kata ulu kok tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim? Karena kata ulu itu dia tidak memiliki bentuk tunggal yang diambil dari bentuk dari lafaz mufradnya. Ulu artinya adalah ashabun. Ulu artinya adalah ashabun ataupun pemilik. Ashab pemilik. Berarti kata ashab itu jamak dari kata sahib. Kalau sahib itu kalau kita membahas masalah nahwu maka kita teringat kata zu. Maka kita teringat kata zu. Zu di sini ya ikhwah memiliki arti sahib. Dia bentuk tunggal. Zu bentuk tunggal. Maka kalau ditanya apakah ulu ini dia memiliki bentuk mufrad yang diambil dari maknanya. Perhatikan ya ikhwah, yang diambil dari maknanya. Naam, kata ulu memiliki bentuk tunggal yang diambil dari makna bentuk mufradnya, yaitu kata zu tadi itu. Karena ulu artinya adalah ashab, sedangkan zu artinya adalah sahib. Tetapi kalau tanya apakah jamaknya ini diambil dari lafaz mufradnya ataukah diambil dari makna mufradnya? Jawabannya adalah diambil dari makna mufradnya. Karena jelas berbeda antara zu sama ulu. Sehingga ulu di sini tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim karena dia tidak memiliki bentuk mufrad yang diambil dari lafaz ulu itu sendiri. Walaupun toh dia memiliki bentuk mufrad yang diambil dari min ma'nahu. Yang berikutnya wa'alamuna. Kalau seandainya penjelasan yang Anda sampaikan kok terlalu jelimet, terlalu memusingkan bagi teman-teman yang benar-benar pusing dan sudah berusaha untuk memahami kok belum bisa memahami, antum skip saja, lupakan saja. Yang penting di sini adalah ada konsep mulhaq bi jam'il mudzakkari salim dalam ilmu nahwu yang di sini disebutkan ada tujuh mulhaq ataupun yang disamakan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Itu insyaallah sudah cukup. Baru kemudian setelah jam terbang lama sering membaca buku nahwu baru kemudian diulang lagi pelajaran ini. Nanti yang saya sampaikan insyaallah bisa ditangkap. Semoga kita semua dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya ini alamuna ini nomor 4 ya ikhwah. Alamuna ini untuk mulhaq di jam'il mudzakkari salim yang keempat. Alamuna. Ini kok seakan-akan enggak beda jauh dengan alimuna. Dengan alimuna. Alamuna ini artinya adalah orang-orang alam. Adalah orang-orang jamu alamin. Bukan orang-orang alam, tapi jamak dari alam. Jamak dari dunia ataupun semesta. Itu adalah alamuna. Dia adalah alamuna. Wa alamun karajulin. Kata alamun ini sebagaimana kata rojul, seorang laki-laki. Dia adalah isim jenis yang jamak. Perhatikan ya ikhwas sekalian, kata alamuna dia bukanlah jamak mudzakkar salim walaupun toh di akhirnya diberikan wawu sama nun. Tetapi dia itu termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Kenapa kok begitu? Kita coba cocokkan ya ikhwas sekalian. Kalau ditanya apakah alamuna itu dia merupakan nama orang ataupun isim alam ataukah bukan? Artinya begini, apakah alamuna ini, alamuna kan artinya seluruh adalah alam ataupun dunia ataupun semesta. Apakah semesta ini, semesta isinya ataupun alam dunia ini, apakah itu merupakan nama laki-laki? Jawabannya jelas bukan. Bukan. Apakah dia merupakan suatu sifat? Dia juga bukan suatu sifat. Kalau bukan suatu sifat laki-laki dan bukan nama laki-laki,
Tapi kalau dari segi yang luarnya seperti jamak mudzakkar salim, maka inilah yang disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Maka ini yang disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Yang berikutnya ya ikhwah, berikutnya adalah illiyuna. Ini berarti adalah untuk mulhaq yang nomor 5. Naam, ini mulhaq yang nomor 5. Perhatikan, illiyuna. Illiyuna ataupun illiyina, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bajik-bajik, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal-amal soleh, orang-orang yang baik-baik, kata Allah Subhanahu wa taala, la fi illiyin, mereka akan ditempatkan di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Di situ ada kata illiyun ya ikhwas sekalian. Di situ ada kata illiyun. Illiyuna ini diakhiri oleh wawu sama nun. Tetapi dia ini tidak bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim sebagaimana kata muslimuna ataupun muznibuna juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena kata al-illiyun bukanlah nama seorang laki-laki dan dia bukanlah sesuatu sifat. Karena kata illiyun di sini ada khilaf di antara para penafsir ataupun para al-mufassirun, ada yang mengartikan bahwa di sini sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah, di sini diartikan illiyun itu adalah ismun li a'lal jannah. Nama ataupun tempat sebuah tempat surga yang paling tinggi disebut sebagai illiyun. Ada yang mengatakan penafsirannya adalah bahwa illiyun itu adalah tempat yang mana rohnya orang-orang mukmin dikirim ke sana saat mereka meninggal. Ini sebagaimana penafsiran yang disampaikan oleh sebagian sahabat termasuk Ka'ab radhiyallahu an. Jadi sini illiyun bukanlah sifat laki-laki dan dia bukanlah nama seorang laki-laki. Karena yang dimaksud illiyun di sini ini adalah a'lal jannah, ismun li a'lal jannah, suatu nama di bagian surga yang paling tinggi. Wa laisa fihi syurutul madzkurah, di dalamnya tidak ada syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya tentang pembentukan jamak mudzakkar salim. Liqaunihi lima la yaqil, ini termasuk alasannya. Karena kenapa? Kata illiyun itu adalah untuk suatu yang tidak berakal. Sedangkan untuk sifat ataupun untuk alam ataupun nama laki-laki yang diperbolehkan untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim itu adalah untuk limudzakkarin aqilin ataupun sifat limudzakkarin aqilin, sifat dari laki-laki, seorang laki-laki berakal ataupun sifat dari laki-laki yang berakal. Kemudian wa ardun ataupun wa'aradun, ini merupakan jamak dari kata ardin. Ini jamak dari kata ardin. Aradun itu jamak dari kata ardin. Walaupun di akhirnya ada wawu sama nun, dia bukanlah merupakan jamak mudzakkar salim, tapi dia itu adalah mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Kata aradun, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, satuftahu alaikum aradun, akan dibuka, ditaklukkan untuk kalian tanah-tanah ataupun bumi-bumi. Wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum an yalhuwa bi ashumihi, kata Rasulullah SAW. Kata beliau, akan ditaklukkan bumi-bumi untuk kalian. Kemudian ini adalah suatu hadis ya ikhwas sekalian tentang masalah kalau seandainya kaum muslimin sudah mencapai suatu masa yang mana bumi ataupun tanah ataupun negeri banyak yang ditaklukkan oleh mereka. Dalam keadaan semacam itu ya ikhwas sekalian, maka jangan sampai meninggalkan anak panah untuk dibuat latihan. Walaupun toh, kata pensyarah di sini, walaupun toh cuma dibuat
dibuat lomba ataupun dibuat sekedar permainan belaka, jangan sampai ditinggalkan untuk latihan memanah bi ashumihim. Jadi jangan sampai walaupun toh tidak ada musuh yang menyerang, menyerang, tetapi tetap dianjurkan Nabi Muhammad SAW, diberikan wanti-wanti oleh Muhammad SAW, jangan tinggalkan untuk biashumihim. Jadi walaupun toh tidak ada musuh, tetapi untuk latihan memanah tetap perlu untuk dilakukan, perlu untuk latihan. Kalau seandainya mengatakan bahwa hadis alimu auladakum sibaha wa rimayah wa rikabal khail atau kama qala wasallam itu dianggap bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif, maka kita bisa menggunakan hadis yang satu tahu alaikum ar-radun ini sebagai dasar kaum muslimin untuk terus latihan memanah, memanah. Jadi kata aradun ya ikhwas sekalian, ini adalah merupakan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Salim. Karena dia termasuk lima la yaqil, bukan termasuk yang berakal, dan bukan nama laki-laki dan juga bukan sifat dari laki-laki. Ismu jinsin jami wa ardun. Perhatikan kata ardun. Kita selesai sampai akhir paragraf insyaallah. Wa ardun ismu jinsin jamidin adalah merupakan isim jamid, isim jenis yang jamid. Muannas, dan dia itu muannas. Ini lebih parah lagi nih ya ikhwas sekalian. Parahnya bagaimana? Kata ardun yang dari segi luarnya dia itu adalah seperti jamak muzakkar salim, tetapi kata ardun justru dia adalah muannas. Kalau muannas justru tidak bisa dijamakkan dalam jamak muzakkar salim. Berarti itu masalah yang kedua. Wasinuna jam'u sanatin. Sinuna juga sama, itu jamak dari kata sanah. Wasanah ismu jinsin muannas, termasuk isim jenis muannas. Fahadhihi kulluha mulhaqatun bi jam'il mudzakkari salim. Semua tadi itu mulai dari ishruna wa babu mulai dari ishruna wa babuhu dan juga seterusnya sampai as-sinuna, semua adalah mulhaq bi jam'il mudzakkari salim lima sabaqa min annaha ghairu mustakmilatin lisyurut. Karena semua tadi yang disebutkan itu tidak ada yang memenuhi syarat untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Sehingga karena tidak memenuhi syarat maka lafadznya disebut sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Alhamdulillah selesai ya ikhwas sekalian untuk pembahasan beberapa paragraf tadi ini. Pekan depan insyaallah kita mulai bahas halaman yang ke-64 sampai perkataan syarih wa asyara biqaulihi wa babuhu ila bab sanah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberikan pemahaman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam menghadiri kajian atau majelis ta'lim. Dan juga kita niatkan bahwa semuanya ini kita lalui adalah untuk memahami Al-Quran sama hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga cita-cita kita semua tercapai insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.